Halo guys, Eh, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran nggak suaranya? Halo, halo. Kedengeran Mi, tapi agak gemer gitu loh. Kalau ini udah jelas belum suaranya? Tes, tes. Halo, halo, tes, tes. Udah kedengaran belum ya? Halo, tes tes. Udah kedengaran belum? Udah Mi. Layarnya udah nampak kan? Layar ini. Udah. Oke, oke. Oke, jadi aku mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini aku mau uh, ngajak kalian belajar bareng ATK yang bahas UTS tahun kemarin. Kita mulai aja dari nomor 1. Di sini soalnya asam bekas dari suatu proses nitrasi sebanyak 180 kg mengandung 23% HNO3, 57% H2SO4, dan 20% H2O. Asam bekas ini akan dipekatkan lagi sampai 27% HNO, 60% H2SO4, dan 13% H2O dengan cara menambahkan asam sulfat pekat 93% atau 93% H2SO4 dan juga menambahkan asam nitrat pekat 90% HNO3. Berapa asam campuran yang dihasilkan dari asam pekat yang diperlukan? Di sini karena pencampuran berarti kita menggunakan alat mixer. Di sini F1-nya tadi masuk sebanyak 1.840 kg. Terus komposisi ininya ada 0,23 HNO3, terus 0,57 H2SO4 sama 0,2 H2O. Terus masuk lagi tadi ini 93% H2SO4 dan sisanya H2O. Terus masuk 90% HNO3, berarti 0,9 HNO3, sisanya H2O. Terus produknya ini yang dipekatkan menjadi 27% HNO3, 60, terus 13 di sini komposisinya. Jadi pertama kita tuh mencari dengan neraca massa total. Yang masuk sama dengan keluar. Jadi yang masuk ada F1, F2, sama F3. Sama dengan yang keluarnya P. Terus bisa dimasukin F1-nya tuh 1840. Terus pindah ruas. Jadi 1840 sama dengan P kurang F2 kurang F3. Ini persamaan 1.
Terus ke neraca massa komponen. Di sini yang pertama dilihat itu H2O karena di sini semua punya H2O. Dimasukin dengan ini H2O dikali F1 tambah H2O dikali F2 tambah H2O kali F3 sama dengan H2O di P. Tinggal dimasukin dari komposisi yang tadi. Yang di F1 ada 0,2 dikali 1840 ditambah yang di F2 ada 0,07 terus ditambah yang di F3 ada 0,1 sama dengan yang di P 0,13. Nanti pindah ruas didapatkan persamaan 2. Terus yang persamaan 1 sama 2 kita eliminasi. Ini seperti ini, 1840 sama dengan P kurang F2 kurang F3. Terus ini 368 sama dengan 0,13 P dikurang 0,07 F2 kurang 0,1 F3. Terus kita kaliin biar bisa dieliminasi. Jadinya segini, 184 sama dengan 0,1 P kurang 0,1 F2 kurang 0,1 F3. Nanti kita kurangin aja dan ini dikalimin dapatnya persamaan 3 segini. Terus kita lihat ke neraca massa komponen HNO3 sama H2SO4 dari yang komposisi ini. Didapat HNO3-nya 0,23 F1 sama dengan 0,27 P dikurang 0,9 F3. Ini persamaan 4 dan H2SO4-nya 0,57 dikali di F1 1480 sama dengan 0,6 P dikurang 0,93 kali F2 sama dengan 1048,8. Ini persamaan 5. Terus kita eliminasi yang 3 sama 5. Tadi yang 3 ini 184 sama dengan 0,03 P ditambah 0,03 F2. Yang kelima 1048,8 sama dengan 0,6 P dikurang 0,93 F2. Jadi eliminasi dikali 20. Dapatnya segini. 3680 sama dengan 0,6 P tambah 0,6 F2. Lalu kita kurangi dan didapatkan 2631,2 sama dengan 1,53 F2. Nanti di pindah ruas didapatkan F2 lalu didapatkan F2-nya dibagi dan hasilnya 1719,74. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Atau suaraku jelas nggak? Jelas kok, Mi. Oke. Terus kita lihat di persamaan 3 yang ini. Kita masukin kan 184 sama dengan 0,03 P tambah 0,03 F2. F2 kita udah dapat segini dan dimasukkan, dikalikan, lalu kita dapatkan P sama dengan ini 4413,59. Terus pakai persamaan yang persamaan tadi dimasukin untuk mencari F3 karena yang P sama F2 udah dapat kan, tinggal dikurangin aja semuanya. Jadi F3-nya dapat 853,85. Yang ditanya di soal itu asam pekat pada arus F2. Asam pekat itu H2 yang pada arus F2 yaitu H2SO4. Di situ komposisinya 93%, terus kita kali di arus F2 19,74 sama dengan 1599,3582 kg. Terus yang kedua ditanya asam pekat pada arus F3. Di F3 tadi asamnya yaitu HNO3. Jadi komposisinya 0,9 terus dikali F3-nya 853,85
sama dengan 769,465 kg. Terus ditanya juga asam campuran pada produk. Di produk ada HNO3 sama H2SO4. Tinggal dikalikan aja komposisinya di produk segini 0,27 dikali P-nya tadi 4413,59. Didapatkan HNO3 1191,6693 kg. Terus H2SO4-nya didapatkan 2648,154 kg. Sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Yang nomor 1, apakah udah jelas? Ada yang mau nanya nggak ya kira-kira? Atau lanjut aja ke nomor 2? Lanjut. Iya, lanjut dulu aja. Oke. Di nomor 2 itu disebutkan propana C3H8 mengandung oksigen 5% dalam persen mol, sebanyak 100 kg mol per jam. Dibakar dengan udara kering 100% berlebih di dalam burner. Gas keluar burner terdiri dari CO2, H2O, O2, dan N2. Tentukan banyaknya udara yang dibutuhkan dan tentukan komposisi gas keluar burner. Nah, jadi kita gambar dulu diagram alirnya. Di sini ada burner, yang masuk itu ada propana, dan di sini nggak sepenuhnya propana. Di sini yang masuk ada mengandung 5% oksigen. Dan F-nya itu 100 kg mol per jam. Jadi di komposisi C3H8 itu didapatkan 95 kg mol per jam sama O2-nya 5 kg mol per jam. Terus kan dibakar sama udara berlebih 100%. Terus udara ini terdiri dari 21% O2 sama 79% N2. Dan yang keluar ada nantinya O2, CO2, H2O, sama N2. Terus kita pertama-tama mencari udara berlebih dengan menulis reaksi. Di sini reaksi pembakarannya C3H8 ditambah 5O2 menjadi 3CO2 tambah 4H2O. Di sini C3H8-nya kan habis bereaksi, berarti konversi propananya 100%. Tadi di F, C3H8-nya itu 95 kg mol per jam mula-mulanya. Lalu di reaksi itu tuh yang di mula-mula tadi dikalikan konversinya. Jadi tetap 95. Kalau untuk O2-nya dikali 5 kali 95. Dapatnya itu 475 kg mol per jam. Ini kan mencari O2 yang dibutuhkan. Terus tadi di awal propananya mengandung 5% O2. Atau di sini O2-nya terdapat 5 kg mol per jam. Jadi O2 yang dibutuhkan ini adalah yang didapat di reaksi dikurang yang di awal tadi. Didapatkan 470 kg mol per jam. Sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Atau lanjut aja? Lanjut aja ya. Terus kita mencari O2 masuk. O2 masuk itu dicari dengan 100% ditambah persen udara berlebih yang di soal, terus dikali O2 yang dibutuhkan. Kan 100% ekses udara, ditambah 100% menjadi 200% dikali 470. Dapatnya 940 kg mol per jam. Terus untuk mencari N2, di udara itu kan N2-nya terdapat 79%. Dan O2-nya
21%. Ini kan kita dapatkan udara, berarti yang diketahui itu nanti persen yang dicarinya tuh dengan persen N2 per persen O dikali O2 masuk. Dapatnya di N2 adalah 3536,198 kg mol per jam. Terus untuk mencari O2, di sini oksigen yang dicari itu 100% per O2 yang masuk tadi ada 21% dari ekses udara, terus dikali 940. Didapatkan O2-nya itu 476,1904 kg mol per jam. Sampai sini ada yang mau ditanya? Kalau nggak ada, lanjut ya. Terus di soal yang kayak gini tuh kita mencari dengan reaksi real juga. Jadi reaksinya itu, reaksi pembakarannya kan C3H8 tambah 5O2 menjadi 3CO2 tambah 4H2O. Di sini tadi konversinya 100%. Kecuali kalau di dalam soal ditulis ada 80% menjadi CO2 dan 20% menjadi CO, itu baru dicari 2 kali reaksi real. Kalau di sini soalnya nggak terdapat seperti itu, jadi kita langsung aja konversinya 100%. Tadi mula-mula di sebenarnya itu di C3H8 kan ada 95, terus yang di O2 tadi ada 5, terus yang O2 masuknya 940. Jadi di sini mula-mulanya O2 itu 945. Untuk reaksi ini di C3H8-nya dikali konversi, dapatnya 95. Terus untuk di sini tinggal dikali 5 kali 95 yaitu 475. Terus 3 CO2 berarti 285. Dan ini 4 kali 95 yaitu 380. Terus didapatkan hasilnya ini 380 H2O, 285 CO2 sama 470 O2. Ditulis komposisi gas keluarnya berarti yang didapatkan ini, yaitu CO2-nya 285, O2-nya 470, terus H2O-nya 380 dan N2-nya yang di atas tadi yaitu 3536,198. Terus untuk mencari persentase kita totalin semuanya, didapatkan 4671,198 kg mol per jam. Untuk persentasenya yang CO2 berarti 285 per total dikali 100%. Didapatkan persen CO2-nya 6,10%. Terus yang O2 470 per total dikali 100 sama dengan 10,06%. Yang H2O 380 per total dikali 100 sama dengan 8,13%. Yang N2 3536,198 per totalnya dikali 100% sama dengan 75,70%. Sampai di sini nomor 2 ada yang mau ditanya nggak? Udah jelas atau belum? Ada yang mau nanya? Belum ada. Lanjut aja nggak apa? Jelas, Umi. Oke. Terus ini aku ke nomor 4 dulu ya. Di sini soalnya tangki pencampur yang dilengkapi dengan pengaduk mula-mula berisi larutan garam sebanyak V0 liter dengan konsentrasi Ca0 gram per liter.
Larutan garam ini akan diencerkan dengan cara menambahkan air murni ke dalam tangki tersebut. Laju alir volumetrik air masuk tangki F1 liter per jam, dan dikeluarkan larutan garam dari tangki dengan laju volumetrik F2 liter per jam. Susun persamaan matematik atau persamaan diferensial yang bisa dipakai untuk mencari konsentrasi garam A dalam tangki sebagai fungsi waktu. Dari soal kita bisa gambarkan untuk mixer tangki berpengaduk. Awalnya kan ini ada terdapat V0 liter sama konsentrasinya Ca0. Terus yang masuk ada F1 yaitu air murni dengan Ca1-nya sama dengan 0 karena dia air murni. Terus yang keluar tadi dilambangkan F2, terus konsentrasinya Ca2. Di sini kalau yang mula-mula itu T. Di sini selisihnya yaitu delta T, dan yang garis ini adalah delta T tambah T. Terus kita cari dengan neraca massa total, yaitu delta T dikali F1 kali ρ1 kurang F2 kali ρ2. Dikurang karena ini yang satu masuk, yang satu keluar. Terus sama dengan M T tambah delta T dikurang M T. Terus delta T-nya kita bagi, terus didapatin F1 ρ1 kurang F2 ρ2 sama dengan limit delta T menuju 0, M T plus delta T kurang M T per delta T. Di sini limit karena kita bagi. Terus didapatkan F1 ρ1 kurang F2 ρ2 sama dengan diferensial M per diferensial T. Kan M itu sama dengan ρ kali V. Berarti didapat dV kali ρ per dt. Jadi karena larutannya tuh sangat encer, ρ semuanya tuh hampir sama juga kayak ρ air. Jadi ρ-nya tuh bisa dihitung konstan. ρ1 sama dengan ρ2 sama dengan ρ. Nanti dari atas sini kita bisa keluarin ρ-nya lalu dicoret. Dan didapatkan F1 kurang F2 sama dengan dV per dt. Itu kita dapat persamaan 1. Sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Lanjut aja. Terus kita ke neraca massa komponen garam. Dicari dengan cara yang kayak gini juga, yaitu delta T dalam kurung F1 kali Ca1 kurang F2 kali Ca2 sama dengan MA T plus delta T dikurang MA T. Kita bagi delta T-nya dengan menambahkan limit dan per delta T, yaitu F1 kurang Ca1 F1 kali Ca1 dikurang F2 Ca2 sama dengan limit delta T menuju 0 MA T plus delta T dikurang MA T per delta T. Lalu ini bisa disimpulkan limitnya menjadi dMA per dt, yaitu diferensialnya. Terus MA itu sama dengan V kali Ca. V dikali konsentrasi. Dan didapatkan F1 Ca1 kurang F2 Ca2 sama dengan dVca per dt. Terus di sini kan diferensial kan bisa dicari dengan U aksen V tambah V aksen U. Di sini U-nya adalah Ca. Didapatkan berarti V dikali dCa per dt ditambah dV per dt dikali Ca sama dengan
F1 kali CA1 kurang F2 kali CA2. Didapatkan persamaan 2. Sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Nanti lanjut ya. Setelah ini dalam tangki itu kita asumsikan pengadukan sempurna. Jadi larutan garam dalam tangki itu homogen. Di sini soal yang kayak gini tuh biasanya asumsinya pengadukan sempurna. Kalau nggak sempurna berarti cara ngerjainnya nggak kayak gini. Jadi karena larutan garam dalam tangki homogen, CA2 yang keluar tadi sama dengan CA. Karena dia homogen. Terus kita lihat ke persamaan 1 tadi. F1 dikurang F2 sama dengan dV per dt. Ini dipindah ruas, jadi F1 kurang F2 kali dt sama dengan dV. F1 kurang F2, ini diintegralkan, dt-nya sama dv-nya. Nanti setelah diintegralkan kan hasilnya T. Terus kalau integral tuh pasti ada konstanta. Jadi di sini F1 kurang F2 T ditambah C sama dengan V. Kan kondisi awalnya itu berarti T-nya 0. Dan juga V-nya berarti V0. Terus kita masukin ke ini tadi. F1 kurang F2 T tambah C sama dengan V. Sini T-nya 0, C-nya tetap, dan V-nya itu sama dengan V0. Hingga didapatkan C sama dengan V0. Terus kita masukin lagi ke sini tadi. F1 kurang F2 kali T ditambah C-nya diganti V0, berarti tambah V0 sama dengan V. Didapatkan persamaan 3. Setelah dapat 3 persamaan, jadi kita lihat ke persamaan 2 lagi. Di sini tadi F1 CA1 kurang F2 CA2 sama dengan V dCA per dt ditambah CA dV per dt. Di sini V-nya bisa kita ganti sama persamaan 3. Terus dV per dt-nya juga diganti sama persamaan 1. Terus CA1 tadi kan air murni, jadi konsentrasinya tuh 0. Jadi bisa langsung dikali 0, terus jadinya ini tinggal min F2 CA2, terus V-nya tadi di persamaan 3 ini diganti menjadi F1 tambah F2 T tambah V0. Terus dikali dCA per dt ditambah CA dV per dt-nya ini F1 kurang F2. Terus kita kali silang dan pindah ruas, didapatkan min F2 CA2 kurang CA kali F1 ditambah CA kali F2 sama dengan F1 kurang F2 T tambah V0 dikali dCA per dt. Tadi kan di sini pengadukan sempurna, jadi C2 sama dengan CA. Jadi di F2 ini bisa dicoret dan habis. Sisanya berarti dCA per dt yaitu min CA F1 per F1 kurang F2 T ditambah V0. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Apa udah jelas atau belum? Ada yang mau nanya nggak? Atau lanjut aja? Lanjut dulu aja, Mi. Oke, jadi selanjutnya itu tadi nomor 3 ya. Di nomor 3 ini campuran CO dan H2
itu 1:2, mengandung 0,2 mol CH4 tiap 100 mol CO tambah H2, merupakan umpan segar. Dalam keadaan stokiometri, 20% dari bahan bakunya berubah menjadi CH3OH. Gas CH3OH keluar reaktor, diembunkan dalam kondensor, dan dipisahkan dari gas-gas yang tidak bereaksi dalam separator. Sebagian gas ini di-recycle, dicampur dengan umpan segar, dan direaksikan lagi di dalam reaktor. Dan sebagian yang lain dibuang untuk mengurangi kadar metannya. Kadar metan tertinggi yang diizinkan adalah 5 bagian dalam 100 bagian CO tambah H2 dalam umpan masuk reaktor. Jadi hitung yang A berapa jumlah CO tambah H2 yang dibuang, terus yang B CO tambah H2 yang di-recycle, dan yang C jumlah CH3OH yang dihasilkan. Terus dianggap semua CH3OH mengembun. Dari soal kita bisa menggambarkannya dengan ini. Yang masuk tadi ada CO tambah H2-nya 100 mol di dalam soal. Terus CH4-nya ada 0,2 mol. Terus ini nanti dicampur dengan yang di-recycle dari separator menjadi arus 2, yaitu CO tambah H2 dan CH4. Lalu masuk ke dalam reaktor. Dan tadi disebutkan konversinya 20%. Terus setelah dari reaktor, dia dikondensasikan dan langsung masuk separator. Di separator ini dipisahkan menjadi hasil sama ada yang di-recycle sama di-purging. Yang di-recycle ini, jadi kan di arus 4 ini, di arus 3 tadi, itu hasilnya CO tambah H2, terus ada CH4, sama CH3OH. Itu CH3OH-nya dari reaksi dari reaktor ini. Lalu nanti menghasilkan CH3OH. Dan yang arus 4 yaitu CO tambah H2 dan CH4 yang akan di-recycle dan di-purging. Yang di-recycle ini CO tambah H2-nya kita misalkan Y. Terus ini ada CH4 juga. Dan sini purging-nya ada CO tambah H2 sama CH4. Terus kita buat kontrol volumenya, ada ini yang 1, ini kontrol volume 2, yang ini 3, yang ini 4, dan yang 5-nya overall. Terus kita lihat dulu kontrol volume 1 di pencampuran tadi. Di sini itu masuk CO tambah H2-nya 100 mol. Dan CH4-nya tadi di soal 0,2 mol. Terus yang arus 5 ini yang dari recycle tadi, yaitu CO tambah H2-nya dimisalkan Y, dan terus ada CH4. Yang keluarnya yaitu arus 2, yaitu CO tambah H2, dan ada CH4. Yang pertama kita lihat dulu neraca massa CO tambah H2. Di sini di kontrol volume 1, CO tambah H2 di arus 1 ditambah CO tambah H2 di arus 5 sama dengan CO tambah H2 di arus 2. Karena masuk sama dengan keluar. Terus di sini kan CO tambah H2-nya 100. Berarti yang arus 1-nya 100, yang arus 5-nya itu Y sama dengan CO tambah H2 di arus 2. Setelah dapat ini, lalu kita lihat ke kontrol volume 2. Di sini kontrol volume 2 seperti di atas, yaitu yang masuk ada arus 2, yang keluar ada arus 3. Arus 2-nya itu ada CO tambah H2 sama CH4.
CO tambah H2 di 2 tadi didapatkan kan 100 tambah Y. Terus yang di CH4 itu tadi di 5 bagian per 100 bagian CO tambah H2. Berarti ini 5/100 dikali CO tambah H2. Didapatkan 0,05 dikali 100 tambah Y. Kalau yang keluar di arus 3 yaitu ada CO tambah H2, terus ada CH4 sama CH3OH. CH3OH didapat dari reaksi yang ini, dan konversinya yaitu 20%. Tadi di arus 2 yang masuk kan CO2, direaksi kan CO2 tambah 2H2 menjadi CH3OH. Yang masuk tadi ada 100 tambah Y, terus dikali konversinya, yaitu 0,2. Nah, kalau yang ini kita pakai perbandingan COF. Di sini kan 1, yang CO tambah H2-nya 3. Berarti 1/3 dikali yang CO tambah H2, yaitu 100 tambah Y sama dikali 0,2. Didapatkan CH3OH, yaitu 0,0667 dikali 100 tambah Y. Ini adalah CH3OH di arus 3. Lalu kita cari yang CO tambah H2 di arus 3 dengan cara, kan tadi di sini tuh konversi yang ini CO tambah H2-nya udah 20%. Berarti nanti yang di arus 3-nya itu sisanya 80%. Berarti 80% dikali CO tambah H2 yaitu 100 tambah Y. Didapatkan 0,8 kali 100 tambah Y. Dan kita cari CH4 di arus 3 dengan cara neraca massa komponen di CH4 di arus 2 sama dengan CH4 di arus 3. Jadi sama-sama yaitu 0,05 100 tambah Y. Sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Kontrol volume 1 sama 2. Oke, lanjut aja ke kontrol volume 3. Di sini di kontrol volume 3 itu yang masuk ada arus 3, terus yang keluar ada arus 4 sama arus 7. Arus 4 ini yang nantinya di recycle sama dibuang di purging. Tadi didapatkan CH3OH di arus 3 yaitu 0,0667 dikali 100 tambah Y. Terus CO tambah H2-nya yaitu 0,8 100 tambah Y. Dan CH4-nya yaitu 0,05 100 tambah Y. Dan yang keluar separator yaitu di sini ada CH3OH, dan yang mau di recycle tadi ada CO tambah 2 sama CH4. Terus kita buat neraca massa yang CO tambah H2, yaitu CO tambah H2 di arus 3 sama dengan CO tambah H2 di arus 4. Ini. Terus berarti tadi yang di arus 3 CO tambah H2-nya 0,8 100 tambah Y sama dengan CO tambah H2 di arus 4. Terus kita lihat ke neraca massa CH4. Di kontrol volume 3 itu CH4 di arus 3 sama dengan CH4 di arus 4. Jadi didapatkan ini CH4 di arus 4-nya 0,05 100 tambah Y. Terus kita cari neraca massa CH3OH, yaitu CH3OH di arus 3 sama dengan CH3OH di arus 7. Dan didapatkan CH3OH di arus 7-nya itu
0,0667 dikali 100 tambah Y. Lalu di arus 4 yang di sini kita bandingkan CO tambah H2-nya sama CH4. Jadi CO tambah H2 di arus 4 per CH4 sama dengan 0,8 kali 100 tambah Y per 0,05 100 tambah Y. Dicoret dan didapatkan 0,8 per 0,05. Di sini di kontrol volume 4, arus 4 sama kayak arus 5 sama kayak arus 6. Jadi ini nanti komposisinya sama. Terus kita lihat ke kontrol volume yang semuanya, yang overall. Di sini yang masuk tadi ada arus 1, yang keluar ada arus 7, dan ada juga arus 6 yang purging tadi. Ini kan arus 6 sama dengan arus 4. Berarti CO plus H2 di arus 6 per CH4 di arus 6 sama dengan 0,8 per 0,05. Dan tadi CH3OH di arus 7 didapatkan 0,0667 dikali 100 tambah Y. Dan tadi ini yang arus 1 yang masuk di soal C0 tambah H2-nya ada 100 sama CH4-nya 0,2. Dari sini kita lihat ke neraca massa CH4. CH4 di arus 1 sama dengan CH4 di arus 6. Di arus 1 ada 0,2, berarti CH4 di arus 6-nya 0,2 mol. Terus kita lihat yang ini tadi, di arus 6, CO tambah H2 per CH4 itu sama dengan 0,8 per 0,05. Berarti di arus 6 tadi kan didapat CH4-nya 0,2. Di sini kita tinggal ganti ke 0,2 dan dikali silang. Dapat CO tambah H2 di arus 6-nya yaitu 0,16 per 0,05, yaitu 3,2 mol. Sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Terus kita lanjut ke kontrol volume 4. Yang arus 4 sama dengan arus 5 sama dengan arus 6. Di sini yang masuk itu ada arus 4, yang keluar ada 5 sama 6. Yang ini recycle, yang ini purging. Di sini kita lihat neraca massa CO tambah H2-nya. Yang masuk yaitu CO tambah H2 arus 4 sama dengan yang keluar yaitu CO tambah H2 di arus 5 ditambah CO tambah H2 di arus 6. CO H2 di arus 4 itu tinggal dimasukin aja. Yang arus 5-nya kan Y. Yang arus 6 itu 3,2. Jadi yang di arus 4 didapatkan Y tambah 3,2. Tadi kan di atas didapatkan CO tambah H2 di arus 4 itu 0,8 dikali 100 tambah Y sama dengan Y tambah 3,2. Terus kita masukin aja, jadi 80 tambah 0,8 Y sama dengan Y tambah 3,2. Lalu 76,8 sama dengan 0,2 Y. Jadi Y di recycle itu kita dapatkan 384 mol. Terus berarti yang kita cari tinggal CH3 di arus CH3OH di arus 7. Tadi kan CH3OH-nya yaitu 0,0667 dikali 100 tambah Y. Y-nya udah kita dapetin, jadi tinggal ditambah 100, yaitu nanti 0,0667 dikali 484. Didapat CH3OH-nya
yaitu 32,282 mol. Yang ditanya tadi ada CO tambah H2 dibuang berarti di purging ini di arus 6, terus yang di recycle arus 5 sama hasilnya yaitu CH3OH. Berarti seperti yang kita cari tadi, didapatkan CO tambah 2 di arus 6 sama dengan 3,2 mol. Dan CO tambah H5 di arus 5 sama dengan 384 mol. Terus yang C yaitu CH3OH di arus 7 yaitu 32,282 mol. Sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Udah jelas atau belum, atau ada yang mau diulang? Jadi gimana nih? Ada yang mau nanya nggak? Ada yang mau nanya? Yang belum jelas mungkin? Atau udah cukup? Jelas kok, Mi. Oke. Terus ini udah cukup atau gimana? Atau ada yang mau ditambahin? Atau nanya? Kalau nggak ada mungkin aku tutup aja lagi. Kalau untuk filenya tadi udah aku kirim di grup angkatan. Jadi kalian tinggal ngulang aja lagi, terus ya dipahami. Kalau rekamannya ini mau di-share apa gimana, Mi? Kalau rekamannya nanti insya Allah aku share. Nanti aku upload, terus aku kasih linknya di grup angkatan. Oke. Makasih banyak ya, Mi.